Terima kasih Pak Darmin sama teman-teman yang sudah berkenan datang di Bank Wuri Saudara di cabang Medan, Pak Darmin. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk belajar banyak lah ya dari ilmu yang Bapak nih. Nah, saya ada satu pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Bapak. Saya juga ada investor di saham ya Pak. Jadi, kalau kami di sisi perbankan kan biasanya kami kan menganalisa untuk pemberian kredit ya. Nah, cara pandangnya analisa kredit di sisi perbankan dengan yang untuk kita melirik saham perusahaan apa yang kita invest itu bagaimana ya Pak ya? Misalnya contoh rasio keuangannya apakah sama dengan yang kita pelajari di sisi perbankan atau yang di saham itu Pak? Oke. Terima kasih Pak Jimmy undangannya selaku tuan rumah. Bersama kita ada Pak Edi Sugianto, investor saham, dan juga mungkin nasabah di BWS juga ada Pak Daniel, investor dan juga nasabah, dan juga ada Pak Tanah Leong, bankir juga, dan tokoh masyarakat, tokoh sosial ini yang aktif di INTI dan berbagai aktivitas sosial. Jadi pertanyaan Pak Jimmy itu baik sekali. Jadi ada dua sisi pembiayaan yang berbeda dari perkembangan suatu perusahaan. Bank itu adalah pembiayaan dari segi hutang. Sedangkan sebagai investor, kita turut memilih perusahaan. Kita sebagai pemegang saham juga, kita beli sahamnya bank, perusahaan tersebut yang sudah go public. Jadi bank kepentingan prospek bisnisnya. Betul. Investor juga kepentingan prospek bisnisnya. Betul. Jadi tentu kita mau invest, bank juga sama mau kasih kredit perusahaan yang berkembang, yang untung. Jadi bank hanya concern prospek bisnis bagus, rasio keuangannya bagus, kemampuan membayarnya. Sebab itu utang. Betul. Sedangkan sebagai investor, itu adalah kita turut memiliki perusahaan. Jadi investor itu bisa jangka pendek, traders, atau investor jangka panjang yang mau pertumbuhan capital gain daripada kenaikan harga sahamnya. Jadi analisa itu sebagian sama rasionya, profitability dan sebagainya, manajemen juga kepercayaan bank kan, manajemennya, pengelolaan bisnisnya, kemampuannya, eksekusi bisnis sama. Tapi sebagai investor kita akan melihat dari valuasi banknya, valuasi saham tersebut. Kalau pada waktu valuasinya ketinggian, kita saatnya profit taking. Sebab bursa itu adalah memfasilitasi, memudahkan kita untuk bisa likuiditas, bisa jual beli saham tersebut. Jadi kita anggap perusahaan-perusahaan ada 800 lebih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu adalah tempat kita mengembangkan kekayaan. Tentu punya risikonya, sama bank juga, pasti kredit macet juga risiko. Jadi setiap masa ada bisnis yang lagi booming, ada sektor yang lagi susah. Betul. Jadi kalau bank kan mungkin sektornya susah, kredit macet bisa restruktur dan sebagainya panjang. Betul. Kita sebagai investor kalau kita lihat ada tanda-tanda susah, kita bisa switch juga ke sektor yang lagi bertumbuh. Jadi itu adalah fleksibilitas yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia selaku investor. Jadi kita anggap ini semua saham yang di bursa itu adalah portfolio kita, kendaraan kita, bisnis yang bisa kita invest, dan pada waktu kurang bagus kita bisa switch ke bisnis lain. Dan juga tidak perlu kita kelola. Betul. Tidak perlu kita kelola dengan baik, ada orang manajemen yang menjalankan dan sebagainya. Jadi pada waktu investor, bagaimana suatu perusahaan itu mahal atau murah? Ya kita melihat dari price earning ratio-nya. Bank juga sama, melihat kemampuan menciptakan laba. Itu kan ada ratio, bagaimana kemampuan membayar bunga, cicilan dan sebagainya. Jadi
PE ratio di indeks itu range-nya di IHSG 15 sampai 18 range-nya. Jadi dan juga tergantung sektornya beda-beda. Kalau untuk perbankan kita lebih tekankan ke price book value. Walaupun bank itu sama-sama sektor perbankan, market juga memberikan valuasi yang berbeda-beda. Ada bank yang lebih premium, artinya price book value-nya lebih tinggi. Dalam hal ini Indonesia yang paling tinggi adalah BCA, sebab dianggap itu manajemennya lebih bonafit, laba dia tahun lalu sudah 40 triliun lebih, dan labanya terus bertumbuh. Itu dia price value-nya 5 kali dan sebagainya. Kalau kita lihat sebulan terakhir ini, dia harga range-nya 9.100 sampai 9.450. Jadi sebagai investor, kalau kita mau jadi traders, kalau harganya 91, 950 kita mulai peluang lah, kita beli, 93 kita jual dan sebagainya. Untuk short term ini, bulan Agustus ini. Kenapa demikian? Pertama, di luar negeri ada 2 hal yang lagi menggantung, yang sentimennya katanya. Pertama, bulan September tanggal 20-an akan ada Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, yang kemungkinan akan naikkan suku bunga. Yang kedua adalah ekonomi China yang lagi melemah. Jadi di dalam negeri kita masih lihat cawapresnya siapa. Jadi itu September, Oktober baru ketahuan. Nah, itu 2 yang overhang. Jadi kalau dengan kondisi demikian kita akan short term trading. Jadi kalau kita dengan harga sekarang ya, tapi kalau kita udah 5 tahun lalu punya BCA, 3 tahun lalu, ya pegang aja, hold, let your profit run. Jadi misalnya Bank Mandiri aset 100 tahun lebih, banknya lebih tinggi, tapi price book value-nya lebih rendah dari setengah, malah tidak cukup setengah, cuma 2 kali lebih aja. Lantaran kenapa? Sebab orang mempersepsikan bahwa risiko kemampuan pertumbuhan bisnis dan sebagainya itu BCA lebih kecil risknya. Mandiri juga lebih price book value lebih rendah dari sana. Jadi 4 bank besar itu yang paling rendah adalah BNI. Jadi di bawah 2, 1, sekian aja. Jadi apakah harganya? Jadi kita bisa melihat itu kalau dia ketinggian, kita sebagai trader kita profit taking dulu, kita murah kita bisa jual kembali. Sama dengan kita miliki properti kan bisa uang sewa. Kita anggap kita pinjam dulu, jual dulu, kita dapat seperti uang sewa dan sebagainya. Jadi menyekolahkan sahamnya dulu. Itu perbedaannya. Kedua adalah price book value dan price earning ratio. Sedangkan di perbankan tidak pernah melihat 2 ratio ini dalam memberikan kredit. Sebab bank tidak memiliki perusahaan ini. Dia memberikan pinjaman. Dia sebagai kreditur. Orang yang pinjam itu debitur. Itu beda statusnya. Jadi kalau bank tidak menikmatin profit, hanya menikmati sebesar bunga atau cicilan. Sedangkan kita investor, kita menikmati profitnya. Profit tercermin dari kenaikan harga saham, kita menikmati capital gain-nya dan juga dividen kita dapat. Bank tidak dapat dividen sebab statusnya sebagai kreditur memberikan pinjaman. Itu kira-kira itu perbedaannya. Terima kasih.